supaya jelas kita insert pivot table ya. Ya, kita insert pivot table, coba kita manajemen ya. Dan ini kita lihat site-nya. Nah, ini ya. Jadi route itu site 9, 10, 11 yang kekeringan nih. Low end itu site 1 dan 4, nitrogen rendah, optimum itu 6, 7, 8. Oke. Ya, ini untuk memahami datanya. Penting kan memahami data ya. Jangan terburu-buru. Replikasi ada 2. Jadi ini alpha lattice dengan 2 ulangan. Ya. Bloknya di sini ada 10 ya. Ada 10. Nah, 10 blok dalam setiap ulangan. Entry-nya ada 90 ya kalau lengkap semua ya. Jadi ini mirip dengan apa yang kita lihat di kuliah tadi ya. Di kuliah tadi ya mungkin ya ini bukan pengacakan asli yang data tersebut ya. Ini kan kita mengacak ulang. Nah, tapi kira-kira gambarannya seperti ini ya. Ada 90 entry yang diuji dengan alpha lattice 2 ulangan, betul. Ini ulangan 1 yang di bawah, ulangan 2 yang di atas, dan ada 10 blok. Ya, blok 1, blok 2, blok 3, dan seterusnya. 10 blok atau 10 kelompok. Ya, jadi istilah blok itu sama dengan kelompok. Nah, sudah. Nah, ini data yang banyak ini. Nah, kita copy paste di situ. Kenapa di copy paste ya? Diimpor juga bisa sebenarnya. Nah, jadi di sini Proctrain, oke. Dan untuk mensimulasikan, coba mengambil untuk alpha lattice satu lokasi, kita ambil lokasi 6. Misalnya lokasi 6 saja. Nah, ini kita bisa minta SAS-nya nih. Nah, data lat 2, ya. Jadi yang tadi data tadi ini yang banyak ini dinamakan lattice ya. Taunya dari mana? Dari sini nih. Ya. Data lattice ya. Ya, bisa juga diberi nama data pintu, boleh ya. Nah, gitu ini data lattice. Nah, kemudian di bawahnya di sini, nah kita ambil data yang lokasi 6. Data lokasi 6 ini kita simpan ke data namanya lat2. Ya. Ini kurang bagus nama datanya. Harusnya data log 6. Nah, gitu ya, data lokasi 6 maksudnya supaya jelas. Nah, tapi gitu. Oke lah ya, tidak masalah. Nah, kemudian di sini dilakukan, kita coba 2 analisis menggunakan RKLT dan menggunakan alpha lattice ya. Dengan ProgGLM ya, ProgGLM biasa. Ya, benar ya. Gunakan ProgGLM dan ProgMix ya, tapi nah, untuk membandingkan dengan RKLT, nah ini nah kita lihat yang di blok ini ya. Jadi RKLT dengan ProgGLM, oke. Dan alpha lattice dengan ProgGLM. Bedanya di mana? Tadi sudah disebutkan di kuliah. Kalau alpha lattice ya, itu ada blok di kelas, masuk ya, masuk bloknya ya. Kemudian blok dalam rep masuk ke model. Kemudian blok dalam rep masuk ke statement random. Ya, itu perbedaan alpha lattice dengan RKLT biasa. Dan ini misalnya kalau kita ingin menguji uji danet ke kontrol nomor ke kontrol di mana genotipe 90 sebagai kontrolnya misalnya. Ya, gitu. Nah, di bawahnya ada analisis alpha lattice multilokasi. Nah, ini seperti tadi dijelaskan waktu kuliah ya. Ini model uji multilokasi biasa. Nah, tinggal kalau alpha ini RKLT ya. Kalau di dalam setiap lokasi ini RKLT. Ya. Nah, modelnya seperti ini. Lokasi, ulangan dalam lokasi, genotipe, interaksi genotipe lokasi. Sedangkan kalau alpha lat, tinggal dimasukkan pengaruh blok.
ya, rep blok, bloknya masuk ke kelas dan masuk ke, bentar, yang ini, yang GLM dulu ya. Ya, repnya maaf, bloknya masuk ke kelas dan ada blok dalam rep dan site masuk ke model dan masuk ke statement random. Oke. Nah, kalau dengan proc-mix ya, tadi sudah dijelaskan juga waktu kuliah, ya, yang masuk ke model ya di kelas tetap masuk bloknya. Di model yang masuk hanya fix effects saja. Fix effects ya. Nah, hanya pengaruh tetap aja yang masuk di model. Sedangkan yang random masuk masuk di statement random. Ya, itu bedanya proc-mix dengan proc-GLM. Kalau proc-GLM di model masuk semuanya dan diulang untuk yang random di statement random. Oke, sudah tidak sabar, klik aja yang gambar orang berlarinya itu. Kemudian, ya dia kerja keras ya, muter-muter. Ya, ya pusing dia mengestimasi pengaruh blok dengan metode Remel ya. Ini yang proc-mix itu. Ya, 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 alhamdulillah sudah keluar hasilnya dan di sini tidak ada error ya. Datanya juga besar sih memang ya. Datanya besar. Nah, kita lihat saja di sini. Ya, ini seperti yang output kuliah tadi itu. Ya. Jadi kalau RKLT ya, RKLT satu lokasi di sini kita lihat, nah ini koefisien keragaman ini RKLT kan, RKLT satu lokasi ya. Koefisien keragaman 25,25%. Seperti yang di slide kuliah tadi. Nah, pengaruh entry ya, kita lihat sini type 3 ya. Pengaruh entry dia nyata. Ya. Nah, sedangkan kalau menggunakan alpha lattice, blok dalam rep ini kita masukkan dalam model. Ya, kita pakai yang tipe 3 ya. Blok dalam rep masuk dalam model. Dan di situ nanti koefisien keragamannya, ya blok dalam repnya itu sangat nyata. Dan koefisien keragaman lebih rendah dibandingkan RKLT. Dari 25% menjadi 17,7%. Oke. Ya. Nah, di bawah ini ada adjusted means, oke, membandingkan dengan kontrol yang tadi kita bilang kontrolnya nomor 90. Nah, kemudian ada juga di sini analisis RKLT alpha lattice multilokasi. Ya. Nah, tapi yang ini RKLT dulu. Ini RKLT multilokasi ini. Ini biasa nih saya kira ya, teman-teman sudah ini. Sudah sebentar, kita menggunakan apa di situ modelnya? Lupa saya. Model tetap atau model acak sini? Random. Model tetap ini ya. Ya ini model tetap ya model tetap yang sebenarnya tepatnya model campuran ini. Tapi lokasi dan entry itu pengaruh efek tetap di sini. Lokasi dan entry diasumsikan faktor tetap ya. Ya, yang faktor acak ini galat ini apa? Galat A saja yang rep dalam site itu. Ya. Oke. Baik. Nah, jadi ya ini hasilnya kalau mau dibaca yang ini ya, yang hasil random per test ya, di mana site diuji ke rep dalam site ini, terutama ya.
Dan di sini ada least square means. Nah, ya, jadi ini yang dipakai ya, adjusted means. Yang sudah dilakukan adjustment terhadap pengaruh block dan wrap. Nah, oke. Ya, ini ANOVA-nya ya. Tapi sekali lagi pakai yang di bawah ini ya. Jadi di mana di sini ya. Side diuji ke wrap dan side ya, terutama ya. Nah, kemudian sisanya ini diuji ke MS error. Oke. Karena mengasumsikan entry dan lingkungan sebagai faktor tetap. Baik. Ya. Jadi ini alfa lattice. Nah, kita coba R-nya sekarang. Saya tile vertically. Nah, tinggal dijalankan aja, ya. Ini saya tekan di konsolnya Ctrl L supaya bersih. Ctrl L. Bersih ya. Nah, kemudian saya coba ini install paket. Sudah kan? Di Excel udah punya kan? Saya pakai library. Nah, ini ya. Akan coba Field Hub ya. Nah, Field Hub ini dia suatu aplikasi ya. Nah, jadi running di browser ya. Dia berbasis R, tapi tampilannya ini ya. Tampilannya user friendly ya. Jadi ini suatu aplikasi betul. Nah, tinggal kita pilih mau apa ya. Misalnya mau augmented, pakai sini unreplicated design, pilih augmented RCBD. Ini augmented RKLT ya. Ada juga desain yang lain nih. Waduh, saya belum memahami juga nih kelihatannya. Kelihatannya menarik. Nanti siapa tahu apa teman-teman ada yang mendalami berbagai rancangan ya yang ada. Augmented RCBD. Nah, di sini kita masukkan nih gimana? Entry-nya ada berapa? Nah, ini stack and eksperimen tuh ada satu lah ya. Eksperimen ada satu, entry-nya diacak. Ada berapa? 30 entry. Gitu ya, yang gandum itu. 30 entry. Cek per bloknya ada 3 kan? STCIWA. Bloknya ada berapa? Ada 6 kan? Ingat ya yang tadi ya. Nah, lokasinya 1. Udah, gitu aja. Kemudian klik run. Berputar-putar tidak? Oh ya ini. Dimension of field. Ya 6 kali 8 lah. Oke. Randomize. Nah, hasilnya gimana hasilnya? Nah, ini ada input data, ada field layout. Nah, ini layout lapangnya. Nah, ini keluar. Lucu ya ada warna-warnanya. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ini layout lapangnya. Sama tidak dengan yang tadi? Ya, ya mirip. Hanya kalau yang tadi kan blockingnya itu kan kolom ya. Kalau ini blockingnya baris ya. Jadi ini blok 1 nih yang warnanya merah. Blok 2 nih yang warnanya apa ini? Kuning lah ya. Blok 3 yang warnanya hijau, blok 4 yang biru, blok 5 biru tua, blok 6 yang magenta. Ya. Benar kan? Ini ceknya nih yang 1 2 3 ini yang STCIWA itu ya. Nah, jadi sebenarnya seperti ini STCIWA-nya itu diacak gitu ya. Tidak kalau yang tadi kan ST-nya ditempatkan sistematis tuh di baris di plot yang pertama, plot yang paling depan. Nah, yang benar saya kira seperti ini diacak ya, diacak di setiap blok. Oke, ini augmented ya desainnya ya, sudah bisa ya. Nah, ini ada field book-nya juga nih. Nah, field book-nya bisa di-download tidak ya? Nah, nanti teman-teman cari caranya download atau bisa di-copy paste ke Excel ya. Ya, harusnya ada caranya sih ya. Nah, gitu.
Kok ada Fargo di sini? Ya, Fargo ini karena ini nih ya, input location ya. Ini bisa diganti, ini bukan Fargo ya. Diganti LK gitu, Loikopo ya. Heeh. Atau CK, Cikabayan ya, saya seperti itu ya. Nanti kalau ya, lokasinya seperti itu. Oke. Nah, kemudian, nah ini nomor plotnya, oke ya, ini nomor petak saja, ya. Nomor petak yang dia tentunya penting nomor petak ini ya ada di field book ya. Nah, misalnya plot nomor 1, ya kan? Nah, itu petak nomor 1. Nah, kalau alpha-latif gimana pengacakannya? Klik lattice design, pilih apa? Alpha-lattice ya, alpha-lattice nih yang paling bawah. Alpha-lattice. Kita coba ya. Treatment-nya ada 90 ya. Replikasinya ada ulangannya ada 2, betul? Number of plot per block. Dalam satu plot ada 9. Maaf, dalam satu number of plot per block. Per block ini incomplete block ya. Jadi satu blok isinya berapa plot? 9 kan tadi? Karena kan tadi mau dibagi 10 ya. Jadi ada 10 blok kan? 90 galur, maaf 90 entry mau dibagi dalam satu repnya ada 10 blok. Ya. Jadi satu blok isinya 9, betul? Ada 9 petak. Kemudian lokasinya ada 1. Nah, ini ganti deh ya, lokasinya LK deh. Leikopo, ya. Nah, station favorit kita. Ya, terutama plot B4. Kemudian klik simulate. Bukan simulate ya. Kok simulate sih? Kan aja run. Run ya. Ini hasil running ini. Oke. Kemudian fill layout. Nah, dia berputar-putar ya. Nah, ini yang tadi ya. Yang tadi yang seperti yang udah di copy tadi ya. Nah, gitu. Nah, ini bisa ekspor harusnya ke Excel. Kita klik Excel. Nah, ini kalau kita buka gimana? Tapi ini CSV. Nah, ya seperti ini ya. Baik ya, nanti dilihat ya. Hubungan antara file Excel ini dengan yang berwarna-warna tadi ya, gimana bacanya ya. Nah, kalau ini kan sudah jelas kan. Nah, kalau ini yang bawah ulangan 1 misalnya, yang atas bukan. Ini mau MKPT yang tadi ya, yang ini nih ya. Nah, ini yang outputnya tadi. Jadi bacanya yang ini ulangan 1 nih ya. Nah, kemudian yang atas ini ulangan 2. Di setiap ulangan ada 10 blok ya. Di dalam tiap blok ada 9 plot. Ya, itu maksudnya. Oke, seru kan? Nah, ada field book-nya. Ya, ini buku lapangnya. Sudah ada buku lapangnya. Ya, saya penasaran gimana cara pindah ke Excel ya ini ya. Mungkin tinggal di-copy aja kali ya. Tapi ini showing 1 dari 10 entry. Apa bisa gini ya di-copy? Oh ya di-copy aja gitu ya. Ya, bisa nggak sih? Ctrl C. Kemudian file Ctrl V ya. Nah, gitu. Oh ya, ya, semoga bisa ini. Tapi judulnya nggak ada, ya perlu diketik sendiri, ya. Nah, atau kurang bloknya, ya bisa. Yang mungkin diketik sendiri kelihatannya. Oh ini bisa sort berdasarkan apa? Gitu. Baik, menarik ya. Ini field hub. Nah, kita lanjutkan dulu saja listing yang itu, ya. Nah, analisisnya ini singkat-singkat ininya.
listingnya nih. Ini analisis augmented design, ada paket ya. Ini install library agricole nih keliru nih ya. Nah, nanti diganti menjadi install package augmented RCBD gitu ya. Ya ini hanya komentar aja sih. Tapi supaya tidak salah. Install package augmented RCBD. Kemudian tinggal kita running di sini. Oh enggak. Nah, yang ini nih yang di aplikasinya harus tutup dulu field hub-nya ya. Field hub-nya tutup dulu kalau mau lanjut R-nya. Nah, gitu. Tutup dulu field hub-nya. Nah, oh enggak, ditutup juga masih belum ya. Konsolnya klik konsol ya, terus klik stop ini ya. Ada stop. Nah, gitu ya. Jadi klik konsol kemudian klik stop. Nah, baru kita bisa lanjut lagi. Nah, ini saya load paket namanya augmented RCPD. Ya, ini library ini ya. Kemudian set working directory, baca data Excel-nya ya. Nah, yang dibaca itu sheet 1. Apa betul itu? Ya, oke lah ya. Ya, oke. Nah, di sini oke, kita lihat struktur data. Jadi istilah wrap di sini. Jadi yang dibaca itu sebenarnya sheet 1 ini, ya. Jadi read Excel, ini ada satu, ini adalah sheet 1 ya. Sheet 1. Sheet 1 itu sebenarnya augmented RAL ya. Tapi sebenarnya isi sheet-nya sama nih, augmented RAL dengan augmented RKLT. Yang beda hanya kalau augmented RAL ulangannya ditulis wrap ya. Kalau augmented RKLT ulangannya ditulis block. Cuma itu aja ya. Isi datanya sama saya kira. Gitu. Jadi ini sebenarnya kita mau analisis augmented RKLT ya. Tapi di sini membaca datanya yang pakai augmented RAL itu ya. Baik ya. Nah, ini tinggal kita jalankan. Seperti itu. Nah, langsung keluar banyak nih, apa nih? Ya, sudah ada ini kan? Keluarnya apa saja? Wah, ada perbandingan pairwise comparison ya. Ya, baik ya. Nah, jadi intinya di sini ada ini ya, ada ANOVA ya. ANOVA-nya ada dua nih, treatment adjusted dengan block adjusted ya. Nanti bisa dilihat padanannya ya dengan output SAS ya. Ya. Nah, jadi dilihat dengan apa namanya di dilihat dengan output dibandingkan dengan output SAS-nya ya. Baik. Dan sama seperti tadi ada adjusted means ya. Ada adjusted means. Nah, ini baru means saja nih. Ya, ingat ya. Yang genotipe nomor 1 kan dibilangnya dia 3 ton per hektar ya, gitu ya. Ini belum adjusted nih. Nah, ini ada adjusted means-nya itu. Genotipe 1 3013 setelah di-adjust jadi 2260 ya. Betul? Setelah di-adjust jadi 2260. Ya, betul. Genotipe nomor 1 2260. Oke ya. Jadi ini mirip output-nya dengan yang ya, ada kemiripan dengan yang SAS tadi. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nah ini dia bisa ini saya ingin mempelajari tapi belum ya. Dia bisa save report ke doc ya. Sangat menarik ini. Dia bisa dari R itu bisa menghasilkan file Word. Nah, ini running-nya agak lama ya. Tapi nanti kalau teman-teman running nanti hasilnya ini nih.
seperti ini, hasil augmented RKLT Peterson. Hasilnya file Word ini. Ya. Dan surprise-nya itu Word-nya bagus gitu, ya. Ada ininya ya, ya seperti laporan profesional lah gitu ya. Ada logonya ya. Seperti itu ya. Nah, jadi ini R bisa ini datanya Peterson yang tadi ya. Nah, dia keluarkan output dalam bentuk ini. Nah, ada grafik-grafiknya, ya mungkin ada nah, ya ada macam-macam ya di sini. Nanti bisa dilihat dengan mungkin agak rinci. Ya, tapi ini kata kuncinya R bisa menghasilkan report profesional dalam Word, ya, dalam bentuk Word, gitu. Nah, yang penting kan kita melihat teknologinya tuh bisa apa, kan gitu ya. Oh, R tuh bisa gitu ya, gitu. Nanti caranya gimana? Nah, itu kalau kita memang memerlukan itu tinggal, ya, tentunya insya Allah bisa kita cari. Ya. Baik. Sedikit lagi adalah rancangan alfalatis, R ya. Nah, ini kita pakai paket favorit teman-teman Agricol. Nah, ini di sini datanya yang mana? Datanya itu data yang tadi, data yang meta R tadi ya, yang ada low end, drought, optimum yang itu ya. Nah, tapi di sini ini missing datanya ditulis titik. Ya. Di mana ini pas kalau untuk copy paste ke SAS ya. Kan missing data ditulis titik kalau copy paste ke SAS. Kalau diimpor ke SAS sih missing data empty cell ya, dikosongkan. Tapi kalau di copy paste missing data titik. Nah, sekarang gimana supaya R-nya itu bisa membaca titik itu sebagai missing data? Nah, itu di sini nih. Karena filenya C. Nah, ini filenya itu, nah ada ini. NA sama dengan titik gitu. Jadi yang dibaca itu sheet 1. Jadi 1 ini nomor sheet-nya ya. Nah, kan workbook kita kan bisa banyak sheet nih. Nah, ini kan ada banyak sheet nih ya. Tapi ini juga keliru, harusnya sheet-nya itu di sini ya. Ya, nggak apa, tapi ini jangan di-save aja dulu. Ya, atau kita pindahkan ke sini. Ya. Nah, ini pindahkan ke sini, kita save. Maka yang akan terbaca itu sheet yang paling kiri, yang sheet nomor 1. Ya, ini kita buat misalnya pivot. Ya. Nah, sheet 1 yang akan dibaca. Nah, NA ini, nah ini. Nah, missing datanya apa? Kita bilang di sini titik. Gitu. Jadi R akan baca titik sebagai missing data. Ya, penting ini. Ya. Nah, kita baca read Excel. Kemudian kita buat data frame. Nah, ini datanya. Ya, kita lihat struktur datanya. Nah, ini. Ya, yang missing masih ini dia berubah jadi NA ya, yang tadinya titik oleh R dirubah menjadi NA. Ubah manajemen site trap block entry jadi faktor. Lihat lagi struktur datanya. Oke. Manajemen tapi belum jadi faktor ya. Ntar nih, ini ada errornya nih. Kenapa coba? Enggak ada manajemennya. Oh, harusnya manage ya. Misalnya tulisannya manage bukan? Iya, manage ya. Bukan manajemen ya. Oh ya, oke. Atau tadinya manajemen. Ya, diperbaiki ya. Jadi .al
$manage ya. Nah ini. Jadi manajemen enggak juga. Oh ya ini, yang sebelah kanannya manage juga nih. Manajemen diganti jadi manage. Ya, manage-nya oke. Nah, sehingga manajemen faktor, side faktor, rep faktor, block faktor, ya, entry faktor juga. Nah, misalnya ambil site 6 aja. Nah, ini isinya lokasi 6 saja, ya. Nah, ini misalnya ini analisis untuk lokasi 6 saja, ya. Nah, ini kita lihat. Nah, waduh, ya, setengah mati ini membanding-bandingkan hurufnya, membanding-bandingkan treatment-nya ya. Nah, hati-hati kalau menggunakan LSD, ya bandingkan dengan kontrol saja, ya. Nah, ini means, saya kira ini means apa nih? Ya, ini adalah adjusted means, ya. Jadi ini adalah means dan adjusted means. Ya, di-adjust dengan apa? Di-adjust dengan pengaruh blok. Ya, ya saya kira. Adjust ada pengaruh blok dalam rep. Baik. Itu kira-kira ya. Nah, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Mohon izin bertanya Pak. Silakan, Pak Ya, Wijaya. baik, Pak. Yang pertama itu terkait dengan ini Pak. Ketika kita melakukan penelitian atau percobaan itu biasanya kan ada ulangannya itu. Nah, ini Ya. kita mau menganalisis ke augmented design kan saya tadi lihat contohnya kok nggak ini ya langsung kayaknya ratanya aja gitu. Sedangkan kita kan sampelnya 10 atau 5 gitu ya. Nah, itu bagusnya itu langsung kita masukkan atau kita ratakan dulu gitu. Nah, terus Oh, ya, oke. yang Baik. kedua terkait dengan adjustment-nya. Nah, balik lagi kalau seandainya kita melakukan analisis, kalau dulu yang pernah saya alami kan manual ya, maksudnya adjustment dulu baru dianalisis lagi gitu. Kalau untuk pakai listing ini kayaknya sudah tidak perlu kayaknya tadi. Jadi adjustment-nya sudah hasil dari ini ya, olah datanya. Terus yang terakhir terkait dengan ulangan tidak sama, Pak. Apakah bisa menggunakan ulangan tidak sama? Karena kadang ketika di lapangan itu seandainya targetnya kita 10 sampel gitu. Ternyata yang ada hanya 8 atau 7 gitu. Nah, lebih baiknya seperti apa nih, Pak? Itu saja Pak Willy. Makasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wijaya ya. Mohon nanti berkenan kalau sekiranya saya ada yang terlewat nanti, atau mungkin saya ada yang lupa pertanyaannya. Mohon nanti berkenan mengulang lagi. Nah, yang pertama itu tadi tentang data kaitannya dengan ulangan ya. Nah, dengan ulangan itu misalnya tadi di data gandum tadi, yang ini ya. Nah, data gandum ini. Nah, ini kan yang diamati kan data plot. Ya, yang masuk ke analisis data plot ya. Nah, tapi misalnya kalau kita mengamati tinggi tanaman, ya tinggi tanaman, ya, tinggi tanaman itu kan diamati ada 5 tanaman ya, misalnya, ya kan, tinggi tanaman, ya kan, misalnya ini yang 1, ya kan, kemudian ini mungkin 2, 3, 4, 5, ya mungkin ada 5 contoh dalam satu plot, ya. Nah, jadi kalau ada 5 tanaman, ini kita rata-rata dulu, ya kan, tinggi tanaman rata-rata dari 5, ya. Misalnya kalau ini 5, 6, 3, 4, 8 misalnya gitu. Nah, ini adalah rata-rata dari sini ya. Rata-rata dari semua tanaman contoh. Jadi 5,2. Nah, 5,2 ini yang dimasukkan ke analisis. Kalau kalau analisisnya ya analisis ini pada umumnya plot basis ya. Jadi menggunakan data plot. Nah, jadi kalau
ada sejumlah tanaman sampel, kita rata-ratakan dulu, seperti itu. Nah, menyambung pertanyaan yang ketiga, dengan pertanyaan yang ketiga ya, gimana kalau tidak sama ya? Nah, tidak sama itu, nah bisa jadi dua hal ya. Nah, kalau misalnya ini lima tanamannya, misalnya satu plot itu isinya 5 tanaman dan 5 tanaman itu mati semua, ya. Jadi ini kita missing data ini, ya. Nah, kalau itu kita bisa anggap sebagai missing, ya kan. Kalau di SAS ditulis titik, ya kan, misalnya gitu, ya kan. Nah, kalau 5 tanamannya ini mati semua. Tapi kalau 5 tanamannya ini ada sebagian, ya. Nah, misalnya ada 3 dari 5, ya. Nah, itu mungkin masih bisa digunakan rata-rata dari 3, begitu. Ya. Hanya tinggal kita set ya, dari berapa data yang kita percaya gitu. Misalnya kalau dari 5 yang tumbuh cuma satu dan satunya ini raksasa, contoh nih tanaman 5 nih ya. Nah, yang lainnya mati, yang ini. Nah, sehingga nilai plot kita kan 8 nih. Ya. Nah, apakah karena tanaman yang lain mati, tanaman ini senang, nilainya bagus ya, tumbuhnya vigor ya, karena less competition. Nah, jadi nilai dia tinggi, bukan 8 lah, 10 misalnya. Nah, artinya saya tidak plot ini diwakili oleh satu tanaman ini, gitu kan? Nah, kalau kita tidak percaya, ya tampaknya kita tidak percaya di sini, ya kan? Nah, kita perlu kita set saja ya berapa tanaman yang minimum ya ada di plot itu, baru kita ambil rata-ratanya. Misalnya kita contoh saja ya, di setiap penelitian tentunya beda-beda ya. Misalnya kalau di sini kita ambil kalau ada 3 tanaman baru kita ambil rata-ratanya. Rata-rata dari 3 maksudnya. Tapi kalau hanya satu tanaman, maka misalnya kita set missing saja gitu. Ya. Jadi data ini tidak kita ambil, yang masuk itu data missing. Ya, ini suatu pendekatan saya kira. Ya. Nah, seperti itu, suatu pendekatan, tapi bukan satu-satunya pendekatan ya. Jadi yang saya bayangkan, eh, kita intinya memasukkan data plot. Nah, tinggal data plot itu tentunya data yang masuk itu harus data yang percaya lah, ya, yang reliable gitu. Nah, untuk menjadi data yang reliable itu perlu berapa tanaman contoh. Nah, itu mungkin Bapak Ibu di penelitiannya masing-masing ya, teman-teman di penelitian masing-masing itu bisa memperkirakan ya. Di kelapa sawit misalnya kalau plot saya isinya 16 tanaman ya. Nah, gimana kalau hanya ada 4? Nah, itu ya sambil dilihat datanya bagaimana kan gitu ya. Apakah saya bisa percaya kalau 4 tanaman ya? Nah, kalau masih bisa dipercaya ya kita hitung rata-rata dari 4 tanaman itu yang dimasukkan. Tapi kalau itu tidak kita percaya datanya misalnya, nah itu kita masukkan missing data ya. Tidak percaya itu karena sampelnya terlalu sedikit misalnya ya, karena nilai rata-rata dari 4 dianggap tidak mewakili plot tersebut ya, sehingga dianggap missing datanya ya. Demikian mungkin. Kalau yang kedua apa ya tadi? Atau mungkin ada yang terlewat? Silakan Pak Yang Wijaya. terkait adjustment, Pak. Kalau adjustment setelah ini ya, setelah dilakukan, kalau dulu kan memang adjustment itu dilakukan sebelum kita analisis ya. Kalau dulu, saya ingat saya sih. Jadi kemudian yang dimasukkan ini udah adjusted, data adjusted. Nah, kalau di sini kan kita dari awal langsung masukkan data, jadi tidak perlu adjustment lagi. Jadi itu malah didapatkan setelah analisis ya. Seperti itu ya, Pak. Betul, betul Ya. ya saya kira. Iya, betul. Kalau di sini kita masukkan raw data ya, data asli ya, data asli, data pengamatan ya, ini plot data, ini data hasil dari pengamatan, ini yang belum di-adjust ya. Contohnya tadi misalnya genotipe 2 nih, ya, itu hasilnya masih 1 ton per hektar.
genotipe 1 masih 3 ton per hektar ya. Ada genotipe 1 di sini? Genotipe 1 di blok 6 ya. Nah ini 3 ton per hektar ya. Nah, betul Pak. Jadi yang ini yang belum di-adjust dan nanti dengan perintah LS means tadi ya ada di ini LS means ini dia akan menghitung adjusted means ya. Nah, nanti yang jadi kalau nanti Bapak Ibu melakukan analisis lanjutan, misalnya melakukan analisis korelasi dan lain-lain. Nah, itu disarankan menggunakan adjusted means ya. Ya. Nah, jadi yang dikorelasikan itu rata-rata terkoreksinya. Baik misalnya akan melakukan korelasi, regresi, path analysis, stepwise selection atau yang lain-lain ya, principal component analysis. Nah, itu yang dipakai adjusted means-nya ya, dengan catatan tadi adjustment-nya itu bisa dipercaya gitu ya. Nah, itu bisa ditelaah percobaannya ya, apakah adjustment dengan pengaruh blok itu sudah dilakukan dengan baik. Demikian. Satu lagi Pak Willy. Silakan. Kebetulan saya juga sudah pernah pakai ya yang package A yang augmented LCBD. Cuman Ya. di situ memang terkait ini Pak apa yang saya tanyakan tadi pagi yang terkait dengan varian genetik ya. Saya belum paham itu bagaimana itu muncul gitu. Tahu-tahu kan kayak tadi hasilnya kan tahu-tahu muncul. Nah, mungkin nanti saya bisa nanyakan di luar forum kalau terlalu Baik, waktu baik. dibahas. Makasih Bapak. Baik, terima Ya, kasih banyak. ya, Ya, ya. ya, ya, ya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti kita lihat sama-sama Pak Wijaya, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi di sini kan memang di output R-nya itu ada ini ya, tadi sekilas kita lihat ya. Ini ada ya ada heritabilitas ya dan lain-lain. Nah ya, mungkin nanti bisa kita lihat masing-masing dan mungkin nanti bisa kita diskusikan dalam kesempatan yang lain mungkin ya. Baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin dari teman yang lain? Baik, jadi mungkin di sini karena sudah memasuki waktu sholat asar ya, bisa kita akhiri praktikumnya. Tentu praktikumnya masih berlanjut ya nanti teman-teman bisa mendiskusikan ya bersama-sama, dipersilahkan ya. Nah, semoga bisa memberikan suatu hal yang menarik untuk kita semua. Ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan nanti bisa disampaikan lewat WA, tidak apa-apa ya. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih banyak Sehat-sehat. semua. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.